Halo rebahanas, Perencio Beniosi Marastinas Mirasnus, yang artinya halo rebahanas dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Ketokek, CEO S1 Rebahan Indonesia, sebagai seorang pengangguran tanpa tanda jasa. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Malena tahun 2000. Film ini akan mengisahkan tentang perjalanan seorang wanita yang awalnya sangat dipuja-puja oleh orang-orang di sana, tapi tiba-tiba semuanya berubah karena suatu keadaan. Penasarin? Langsung saja untuk mempersingkat durasi, karena saya tahu kalian habis ini pasti akan disuruh emak kalian untuk pergi ke warung. Seperti biasa, matikan TV, selonjorkan kaki, minum kopi, selamat menonton, dan inilah alur ceritanya. Berlatar pada 10 Juli 1940 di sebuah kota kecil bernama Castello, di mana pada hari ini adalah Perang Gerilya Italia kedua. Seorang pemuda puber bernama Renato yang baru mengenal kenikmatan duniawi mendapatkan hadiah sepeda baru dari ayahnya. Aslinya ini sepeda bekas sih, tapi baru. Bekas kok baru? Bekas baru. Ya pokoknya itulah ya. Renato tampak sangat senang dengan mendapatkan sepeda baru itu. Itu karena hanya dengan sepeda baru itu, dia kini dapat bergabung dengan geng sepeda pada masanya. Saat itu melintaslah tokoh utama kita bernama Malena. Para bocil-bocil yang ada di sana pun memandangi setiap langkah Malena, seolah mereka sedang menggerayangi tubuh Malena. Bocil-bocil ini dengan susah payah terus mengikuti kemanapun wanita itu pergi. Walaupun dengan terengah-engah, mereka terlihat sangat puas memandangi wanita ini. Inilah Malena, wanita tercantik di kota kecil bernama Castello. Ibaratnya kalau wanita lain itu Pertalite, Malena itu Pertamax Turbo lah ya. Setelah kejadian itu, Renato jadi gelisah dan selalu memikirkan Malena. Dia bahkan rela bolos sekolah agar bisa pergi ke halaman rumah Malena sambil membayangkan momen yang diimpikannya. Renato ternyata mencuri celana milik ayahnya agar terlihat lebih dewasa ketika dilihat Malena. Karena di Italia pada masa itu, kalau seorang laki-laki masih menggunakan celana pendek, itu masih dianggap sebagai bocil atau bocah cilik. Dan hanya dengan menggunakan celana panjang, seorang pria di sana bisa dianggap sudah dewasa. Ayah Renato yang mengetahui kalau celananya dicuri terlihat sangat marah dan memarahi habis-habisan Renato. Namun Renato yang sedang terbuai dalam perasaan mengagumi Malena tak memperdulikan hal itu sama sekali. Kini dia juga mempunyai kebiasaan baru, yaitu pergi untuk mengintip Malena. Siang dan malam hanya Malena, Malena, dan Malena yang ada dalam pikirannya. Hingga ada satu momen Renato melihat Malena sedang berdansa sembari memeluk sebuah foto. Menurut informasi, Malena adalah istri dari seorang tentara Italia. Namun suaminya sedang ditugaskan untuk perang gerilya, dan oleh karena itu dia sangat merasa kesepian dan sendirian. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Renato pergi ke toko piringan musik dan mencari lagu yang sama persis dengan lagu favorit Malena untuk mengiringi ketika dia akan melakukan kegiatan senam jari. Dengan memandangi foto-foto Mia Khalifa dan teman-temannya, diiringi lagu tersebut, Renato malam ini langsung melakukan senam jari hingga membuat kasurnya berdenyut dengan kencang. Malena dengan kecantikannya membuatnya selalu menjadi pusat perhatian. Mulai dari bapak-bapak yang terobsesi untuk memboboinya sampai ibu-ibu komplek yang sering membicarakan Malena karena takut suaminya tergoda dengan wanita spek Pertamax Turbo tersebut. Renato yang terus mengikuti Malena kemanapun dia pergi, memikirkan kalau Malena ini bukan wanita baik-baik. Ketika Malena pergi ke sebuah rumah untuk menemui om-om, nampak di sini hati Renato sangat hancur. Keesokan harinya dia mengetahui fakta yang mengejutkan bahwa ternyata om-om yang sering disamperin oleh Malena tersebut adalah ayah Malena sendiri, yang tak lain adalah guru bahasa Inggris Renato. Dengan itu Renato yakin bahwa Malena adalah wanita yang baik-baik. Hingga di suatu hari yang cerah, pusat pemerintah memberitakan bahwa salah satu anggotanya bertugas mati dalam medan perang, yang tak lain adalah suami dari Malena. Bukannya berduka, bapak-bapak di sana terlihat begitu bersemangat karena ada janda baru di kampung mereka.
Renato yang penasaran pun pergi ke rumah Malena, namun nampak sepi tak berpenghuni. Dan saat Renato pergi ke rumah ayah Malena, dia melihat si Malena sedang bersedih. Renato memberanikan diri untuk mendekat dan mengingatkan Malena agar mau menunggunya sedikit lebih dewasa, agar Johnny-nya lebih besar dan berurat, tapi itu hanya halusinasinya Renato saja. Setelah kematian suami Malena, Renato lebih protektif kepada semua orang. Dia tak segan-segan meludahi minuman pria yang sedang membicarakan tentang hal buruk kepada Malena, bahkan mengencingi tas ibu-ibu komplek yang sedang menggosip tentang wanita idamannya tersebut. Tak sampai di sana, Renato juga pergi ke gereja untuk berdoa kepada Tuhan yang dipercayainya untuk menjaga Malena sampai Renato kecil tumbuh menjadi dewasa. Karena ketika sudah dewasa, itu akan menjadi tugas dari Renato. Hari terus berlalu seperti biasa. Renato terus mengawasi gerak-gerik balik. Ya Allah, bakal Pak Paul. Hari terus berlalu seperti biasa. Renato terus mengawasi gerak-gerik Malena, dan kini dia melihat celana dalam milik Malena yang menggantung begitu menggoda. Tak menyanyikan kesempatan, Renato segera pergi mengambil salah satunya dan bersemangat membawanya pulang untuk dijadikan bahan senam jari nanti malam. Renato kali ini lebih prepare. Dia menyempatkan untuk melumasi ranjangnya yang karatan agar senyap tanpa suara dan tak ada yang mengganggunya ketika dia melakukan senam jari tersebut. Malam panjang Renato pun berakhir. Terlihat ayah Renato akan membangunkannya untuk pergi ke sekolah. Dan betapa kagetnya sang ayah melihat anaknya tidur dengan celana dalam wanita di kepalanya. Karena kejadian itu, keluarga Renato pagi itu bertengkar hebat. Ibunya sibuk membakar celana dalam tersebut, sementara sang ayah sibuk menghajar Renato yang baru saja mengenal dunia dewasa tersebut. Tak sampai di sana, ayah Renato juga mengurungnya di kamar dan melarangnya untuk bicara dengan saudari-saudarinya. Ibu Renato terlihat mulai cemas karena anaknya tak mau makan, tak mau minum, dan tak mau mandi, bahkan tak mau apa-apa. Bersamaan dengan itu, ayah Renato melihat celana milik anaknya bolong semua karena sengaja dibolongi, agar memudahkan Renato untuk melakukan senam jari. Ayah Renato pun memanggil dokter untuk memeriksa keadaan Renato setelah beberapa hari tak makan. Dokter itu mengatakan bahwa Renato sehat walafiat, hanya kurang menghirup udara segar saja karena dikurung dalam kamar. Aslinya dia itu hanya kangen saja sama Malena. Renato yang telah dibebaskan pun terlihat sangat bahagia dan kembali menjalani rutinitasnya. Namun setelah beberapa hari dia kehilangan banyak informasi. Nampak semuanya sudah banyak yang berubah, di mana pejabat-pejabat kini saling berebut untuk mendapatkan Malena. Dengan saingan-saingannya yang berat itu tentu saja membuat Renato pesimis dan sudah kena mental duluan. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Seperti biasa, Renato mulai mengintip Malena. Namun terlihat seorang aparat yang bertamu ke rumah Malena. Melihat adegan itu membuat Renato sangat cemburu hingga saat si aparat keluar dari rumah Malena, datanglah seorang dokter gigi yang mau memarahi aparat itu atas kelancangannya bertamu ke rumah Malena. Namun datang lagi seorang istri dokter gigi itu dan dia datang ke sana untuk memarahi suaminya dan pertempuran di antara mereka pun tak terhindarkan. Karena kejadian itu, ibu-ibu kompleks semakin geram dengan Malena dan menuduhnya sebagai pelakor. Bahkan istri dari dokter gigi juga membuat laporan ke pengadilan setempat. Laporan ke pengadilan itu membuat Malena harus terjerat hukum atas tuduhannya tersebut. Namun dengan didampingi Pak pengacara ini, Malena menghadiri persidangan itu hingga akhirnya masalah Malena selesai. L'espasima ancora, sepoltura di guerra, sperdute il palpito dialettico, uno soltanto. Nampak pengacara itu berdansa dan berusaha melecehkan Malena sebagai imbalan jasa tadi siang di persidangan. Pak pengacara itu tidak mau minta apa-apa, dia hanya minta ike-ike kimochi saja, yang tentu saja Malena menolak dan memberikan sejumlah uang kepadanya. Namun pria tua itu menolak dan lebih memilih ike-ike kimochi dengan Malena secara paksa. Renato yang menyaksikan itu sangat panas dan marah hingga membuatnya terjatuh dari tempatnya selama ini mengintip. Di pagi yang cerah dengan tangan diperban akibat jatuh semalam, Renato pergi ke gereja untuk meluapkan emosinya tersebut kepada Tuhan yang dipercayainya. Hari terus berlalu, terlihat Renato yang terus mengawasi Malena dari kejauhan. Nampak pengacara itu semakin dekat dengan Malena dan tentu saja hal itu membuat Renato sedikit putus asa. Hari-hari Renato di sini terlihat semakin kacau.
Di jam pelajaran ketika ia disuruh mengerjakan tugas biologinya, namun yang tertulis malah puisi indah untuk Malena. Bahkan Renato membayangkan Malena sebagai wali kelasnya dan mengajaknya untuk menikah. Dengan kejadian itu tentu saja membuat Renato sulit menjalani hidupnya. Singkat cerita terlihat Malena yang pergi ke sebuah tempat menemui seorang pedagang sayur. Dengan kematian suaminya ia menjadi terhimpit ekonomi, bahkan untuk makan pun susah. Mau tak mau ia meminta bantuan kepada orang-orang yang tertarik dengan tubuhnya tersebut, hanya untuk mendapatkan segenggam roti. Hingga tiba-tiba pesawat sekutu kembali menyerang kota Castello. Semua warga panik menyelamatkan diri masing-masing. Saat penyerangan itu selesai, para warga menemukan ayah Malena telah tewas tertimpa reruntuhan bangunan. Dalam kejadian tersebut, Malena harus menghadapi kenyataan yang begitu berat untuknya. Saat sedang berbelasungkawa, bocil-bocil Dajjal ini malah sibuk memandangi tubuh Malena. Para warga turut bersedih atas hal itu, terlebih para hidung-hidung belang yang membisikkan bahwa mereka siap menjamin kehidupan Malena. Setelah kejadian-kejadian yang menimpa Malena, kini ia menjadi wanita yang sangat baribar. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Malena rela digadaba oleh laki-laki yang mau memberinya makan. Renato yang melihat hal itu menangis. Wanita yang dikaguminya kini menjadi mbak-mbak open BO yang hanya untuk mendapatkan segenggam roti. Malena juga terang-terangan menawarkan open BO sana-sini dengan tentara Jerman, padahal tahu kalau itu adalah musuh dari warga Italia. Karena sudah sangat putus asa dan butuh makan, dia sampai menjual diri ke musuh suaminya. Sontak hal itu menjadi perbincangan hangat para warga di sana. Renato yang selalu membayangkan Malena di pikirannya pun ngedrop dan pingsan. Ibunya pun membawanya ke tabib dan diklaim bahwa Renato kerasukan setan iblis gaib dari pasukan Jerman. Mereka pun menjalankan sebuah ritual untuk menyembuhkan Renato, namun tidak dengan sang ayah. Dia begitu paham apa yang sedang dialami oleh anaknya, sehingga ia harus mewujudkan apa yang diinginkannya, supaya anaknya bisa sembuh dan hidup normal seperti biasa. Dan ini gila sih menurut saya. Ayah Renato dengan percaya diri membawa Renato ke sebuah hotel di mana banyak sekali mbak-mbak open BO di sana yang siap untuk melepaskan segel si Johnny milik Renato biar nggak pakai tangan terus. Dan ya, akhirnya Renato pun melakukan iki-iki mochi dengan mbak-mbak ini. Singkat cerita, perang telah berakhir. Terlihat para warga bersukacita menyambut kemerdekaan ini. Namun tidak dengan Malena. Bisa dikatakan hari ini adalah hari terburuk dalam hidupnya. Ibu-ibu komplek yang sudah sangat geram dengan Malena meluapkan emosinya hari ini, khususnya kaum Hawa. Kali ini ibu-ibu kompleks itu menghajar, melecehkan, memukul, menendang, melempar, bahkan menginjak-injak Malena habis-habisan di depan umum, bahkan mungkin di tengah-tengah kota. Tak hanya sampai di sana, ibu-ibu komplek itu memotahkan rambut Malena dan menyuruhnya pergi dari kota Castello tercinta dengan keadaan penuh luka di sekujur tubuhnya dan hampir tanpa pakaian. Hampir loh ya, bukan telanjang, hampir. Jujur pas adegan ini bikin saya merasa, kasihan banget sama Malena. Memang yang Malena lakukan itu salah, tapi apa harus dengan seperti ini mereka memperlakukannya? Oke, lanjut. Kepergian Malena tentu saja membuat Renato sangat bersedih. Bahkan Renato juga membuang kaset yang selalu mengiringi kegiatan senam jarinya waktu itu. Hingga beberapa minggu berlalu, terlihat pria tanpa lengan datang ke kota Castello. Semua warga heran karena pria ini adalah suami Malena yang pernah dikabarkan telah meninggal. Dia kembali untuk menemui istri tercintanya. Namun sangat sayang saat dia kembali, Malena telah pergi dari kota tersebut. Dan kini rumahnya telah menjadi penampungan gelandangan alias korban perang. Dia pun pergi ke pusat pemerintahan dan menceritakan hal yang menimpanya. Dia kehilangan lengannya saat pertempuran dan ditahan di sebuah negara India. Dia juga menderita penyakit malaria di sana hingga dia harus bertahan hidup selama bertahun-tahun. Renato yang terus mengikuti laki-laki itu sebenarnya ingin mengatakan kalau istrinya sudah pergi. Namun lagi-lagi Renato tidak berani berbicara empat mata kepada laki-laki itu. Renato hanya terdiam dari kejauhan memandangi laki-laki dengan wajah yang begitu melas karena istrinya. Dia itu berjuang dalam perang untuk orang-orang ini, tapi istrinya malah diperlakukan seperti ini oleh orang-orang itu. Hingga saat malam tiba, laki-laki itu sedang merenung di tengah para gelandangan yang menempati rumahnya. Tiba-tiba ada sebuah surat yang memberitahukan tentang Malena dan keadaannya sekarang. Surat itu adalah surat dari Renato. Dia pun bergegas menyusul wanitanya tersebut untuk membawanya kembali ke Castello. Melihat kedatangan mereka berdua membuat para warga terdiam tak dapat berkata apa-apa. Ini adalah berkat dari Renato.
Pada akhirnya, Malena dan suaminya kini mendapatkan kehormatannya kembali. Bahkan saat ini para warga sangat baik kepadanya karena dia adalah pahlawan. Di akhir cerita, Renato mengucapkan semoga bahagia untuk Malena. Seiring dengan itu, Renato kecil menjauh dari kehidupan wanita yang selalu menjadi imajinasinya tersebut dan film pun selesai. Kali ini saya kasih 10/10 ya untuk film ini. Benar-benar menguras emosi, pikiran yang membuat kita bingung harus berpihak kepada siapa dalam film ini. Film ini banyak sekali mengandung pesan moral yang mana itu tergantung dari mana kita mau melihatnya. Kalau kalian mencari siapa yang jahat dan siapa yang baik dalam film ini, berarti kalian belum paham maksud dari film ini. Kalau Malena kita anggap baik, harusnya Malena tidak melakukan pekerjaan itu. Kalau Renato baik, harusnya dia menolong Malena, bukan hanya diam saja selama ini. Kalau warga-warga kita anggap jahat, mereka cuma hanya takut aja suaminya tergoda oleh Malena. Intinya film ini punya banyak sekali sudut pandang, tergantung kita mau melihatnya dari mana. Terlepas dari benar atau tidaknya karakter dan perbuatan dalam film ini, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kebaikan harusnya dilakukan dengan cara yang baik, dan kejahatan akan tetap selalu jahat walaupun dilakukan dengan cara yang baik. Itu. Menurut kalian kira-kira siapa yang sebenarnya yang baik dan siapa yang jahat dari film ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, saya Ketokek mewakili seluruh tim S1 Rebanya bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun. Kepada teman-teman semua, mohon maaf kalau suara hari ini, suara rekaman ini kok sedikit beda karena saya lagi sedikit sakit ini, jadi suaranya sedikit berubah. Mohon maaf ya, lain kali akan lebih maksimal lagi. Oke? Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini untuk mengganti biaya kopi dan kuota ketika saya mengedit video ini. Terima kasih. Jangan lupa kalian jaga kesehatan biar gak sakit seperti saya. Makan jangan lupa ya. Ya. Bye-bye.